Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetap bersemangat dalam Tuhan, menghadapi hari yang baru yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yakinlah bahwa sesuatu yang kelihatannya buruk, Allah bisa rubah menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dan ada nilai-nilai yang berharga yang bisa kita tangkap lewat kebenaran firman Tuhan. Kejadian 42 ayat yang ke-36 berkata demikian. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Ketika kita berada dalam satu kehidupan dan kita bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang apa itu hidup. Ya, orang dia bisa melihat hidup itu sebagai dimana dia adalah seseorang yang seperti atlet maraton. Atlet maraton berarti dia harus berlari secepat-cepatnya. Dan kadangkala ketika kita harus berlari secepat-cepatnya, kita terjebak dalam hal di mana kita tergesa-gesa untuk mencapai tujuan kita. Atau ada orang yang melihat bahwa hidup itu seperti satu pertempuran, sehingga dia memperkuat dirinya untuk memperoleh kemenangan di dalam pertempuran itu. Atau orang berkata hidup itu seperti ahli ekonomi, sehingga tujuan saya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya, tetapi saya bisa mendapatkan yang lebih banyak. Saudara perhatikan, dari ayat yang sudah kita baca, hidup yang dialami oleh Yakub adalah satu kehidupan yang bisa kita katakan bukanlah kehidupan yang diharapkan oleh manusia normal pada umumnya. Bagaimana fase hidup daripada Yakub? Dia harus mengalami di mana dia berada dalam satu pelarian. Kemudian dia berada dalam kehidupan bersama dengan Laban. Bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan sekarang ketika berada dalam kehidupan bersama dengan anak-anaknya, dia harus kehilangan seorang anak yang bernama Yusuf yang sangat dia kasihi. Dan ini terjadi karena apa? Ada satu konflik di antara bersaudara. Dikatakan bahwa saudara-saudara Yusuf, mereka menjual Yusuf menjadi seorang budak. Sehingga Yakub berkata, "Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Saudara pasti pernah mengalami apa yang namanya kehilangan. Kehilangan merupakan hal yang tidak mengenakan. Apalagi kalau mungkin yang kehilangan itu sesuatu yang gak berharga, kita bisa cuek aja. Kita bisa kokoh, kita bisa kuat menerima kehilangan tersebut. Tetapi coba jikalau apa yang kita genggam adalah sesuatu yang berharga dan itu hilang, maka kita bisa menjadi orang yang terpuruk untuk menghadapi kehidupan ini. Sehingga sangat normal jikalau Yakub berkata, "Aku harus menanggung segala-galanya sendiri. Aku kehilangan Yusuf, sekarang aku harus kehilangan Benyamin." Tetapi saudaraku tahu, sesuatu yang kelihatannya buruk, Allah bisa rubah mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang terpanggil di dalam rencananya Allah. Ketika itu, bukan hanya Yakub mendapatkan Simeon dan Benyamin tetap berada di dalam genggamannya. Tetapi Yakub bisa dipertemukan lagi dengan anak yang dia kasih yang bernama Yusuf yang sudah 20 tahun hilang dari genggamannya. Allah kita itu sangat baik. Yusuf yang pergi ternyata dipersiapkan Allah untuk dia memelihara keluarganya, untuk memelihara bangsanya. Ketika terjadi kelaparan, keluarga Yakub, semua anak-anaknya dapat terpelihara. Bahkan boleh terjadi satu pemulihan. Karena apa? Allah punya tujuan yang indah di dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan ini? Dari awal saya berkata bahwa perjalanan hidup kita adalah satu kehidupan di mana kita mengalami ujian demi ujian yang berbeda dengan satu dan yang lain. Kita tidak menanggungnya sendiri. Ketika Yakub berkata, "Aku yang harus menanggung semuanya." Tetapi di dalam kitab Yosua 31 ayat yang ke-8 apa yang dikatakan? Ketika Yosua di situ dia harus mengganti kepemimpinan daripada Musa. Firman Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa engkau tidak berjalan sendiri dan aku tidak meninggalkan engkau sendiri. Kadang-kala kita merasa Tuhan saya sendirian menghadapi semua ini. Banyak hal yang hilang. Tapi
ujian imanmu, kesetiaanmu, kasihmu kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan. Mari hadapi hidup ini, hadapi hari ini. Ketika ada ujian dan tantangan datang dalam hidup kita, kita gak pernah sendiri. Sebagaimana Yosua, sebagaimana Yakub, mereka menerima berkat yang luar biasa dari Allah. Itu pun akan saya dan saudara alami. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat setiap pengalaman hidup yang Kau berikan bagi kami. Melewati setiap ujian yang ada dalam hidup kami mau tekun menjalaninya. Karena kami tahu sebagai orang-orang percaya kami punya Bapa, kami punya Aba, kami punya Roh Kudus yang menuntun bagaimana kami harus menjalani semuanya sehingga kami dapat bersemangat. Terima kasih buat berkat firman-Mu, terima kasih buat ujian hidup ini karena Allah tidak pernah meninggalkan kami untuk menanggungnya sendirian. Kami bisa kuat, kami bisa penuh berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.